Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogyan Citra, kelas POP 1B, ingin menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Nah, kita pendahuluan. Pendahuluan geopolitik Indonesia itu seiring perkembangan saat ini, pengertian negara diartikan tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi, yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain-lain. Karena orang dengan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia, individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini. Terus geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara bangsa-bangsa atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara lainnya. Ini pengertian geopolitik. Geopolitik itu berasal dari geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo itu kan artinya bumi atau planet bumi. Terus wilayah sebagai ruang hidup. Nah, itu ada konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Nah, negara dalam arti wilayah dapat dibedakan dikelilingi daratan, terus berbatasan dengan laut, negara pulau, negara pantai, dan negara kepulauan. Wilayah sebagai ruang hidup geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan, terus berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua lautan, Lautan India dan Lautan Pasifik. Terus keunikannya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh geostationary satellite orbit atau GSO. Terus latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Terus pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional, diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari yurisdiksi suatu negara, laut teritorial, perairan, pedalaman, dan ZEE dan landas kontinen. Ini ada beberapa pendapat tentang geopolitik. Ada pandangan ajaran Friedrich Ratze, terus pandangan ajaran Rudolf Gehlen, pandangan ajaran Karl Haushofer, pandangan ajaran Sir Halford Mackinder, pandangan ajaran Sir Walter Rehil dan Avars, dan lain-lain. Terus implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial, wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Ini ada aspek-aspek kewilayahan dan sosial. Aspeknya itu ada hukum laut, deklarasi Juanda, hukum ruang udara atau dirgantara. Kalau sosial itu ada aspek falsafat Pancasila, aspek budaya, dan aspek sejarah. Contoh konkret implementasi wawasan Nusantara adalah ada di bidang ekonomi, di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan keamanan. Nah, itu sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.